Bapak Ibu, pernah satu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang Rasul mulia, itu biasa dikelilingi begini Bapak Ibu, oleh sahabat-sahabatnya. Setiap kali pertemuan itu, Rasul bersama para sahabat, Bapak Ibu sekalian, ia selalu menatapi satu persatu wajah dari sahabat beliau. Dia tatap satu. Hingga ada sahabat-sahabat yang duduknya di belakang. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Segera maju, ingin juga dilihat, ingin juga ditatap. Dan betapa indahnya suasana jika di pagi itu atau di hari itu ada Rasul yang mulia menatap wajah kita, Bapak Ibu sekalian. Terbayang Bapak Ibu? Suasana dilingkari para sahabat, kemudian dia tatap wajahnya satu persatu. Dan hari itu dalam riwayat para sahabat hadir semua, termasuk para sahabat-sahabat yang kita kenal, Abu Bakar radhiyallahu an, Umar, Utsman, Ali, ridwanullah alaihim jami'ah. Betapa indahnya suasana ketika sang Rasul menatapi wajah dari para sahabatnya satu persatu. Menghela nafas sang Rasul, Bapak Ibu sekalian. Beliau memberikan satu pertanyaan kepada para sahabat. Wahai sahabatku, wahai saudaraku, kalian tahukah tidak siapa hamba Allah yang dimuliakan? Bapak Ibu, suasana menjadi hening ketika ada pertanyaan. Tidak serta-merta berebut menjawab. Hening suasana. Dalam keheningan itu tiba-tiba ada yang menjawab dengan mengangkat tangan, mungkin kalau model kita hari ini. Ya Rasul, hamba-hamba Allah yang dimuliakan, bukankah mereka para malaikat ya Rasul? Bapak Ibu perhatikan cara Rasul mengapresiasi. Dia tatap wajah orang yang menjawab di belakang itu, Bapak Ibu, ditatapnya. Kemudian diberi senyuman yang indah. Sambil menganggukkan kepalanya. Ya. Malaikat adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Mereka makhluk-makhluk mulia. Setiap perintah selalu dikerjakannya dan tidak pernah melakukan larangan. Setiap kali disuruh sujud, sujud mereka. Disuruh ruku, ruku mereka. Itulah malaikat. Ya. Malaikat adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Tapi bukan itu yang aku maksud. Hening lagi Bapak Ibu. Karena pertanyaan pertama atau pertanyaan tadi belum terjawab. Sekalipun benar, tapi belum itu yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keheningan itu tiba-tiba ada lagi yang mengangkat tangannya, Bapak Ibu sekalian. Ya Rasul, bukankah para nabi dan rasul adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan itu? Perhatikan Bapak Ibu apresiasi dari Rasul. Dia tatap orang yang menjawab tadi, diberikan sesungguhnya senyuman, kemudian sambil menganggukkan kepalanya. Ya. Para nabi dan rasul adalah manusia-manusia pilihan. Merekalah yang diberikan mandat, diperintahkan oleh Allah untuk menjelaskan tentang kebenaran tauhid. Mereka orang-orang yang siap dalam menghadapi berbagai ujian. Tentu
para nabi dan rasul adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Saudaraku, sahabatku, tapi bukan itu yang aku mau. Masih ada lagi. Bapak Ibu, bisa bayangkan suasananya semakin hening. Dua jawaban tadi belum tepat sekalipun benar. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu sudah bersabar. Itu yang di luar boleh masuk mungkin? Silakan yang di luar boleh masuk. Masih ada tempat? Sudah? Kita lanjut? Baik, Bapak Ibu sekalian, masih belum selesai ini. Cuman Bapak Ibu sudah tidak sabar untuk berdiri, ya kan? Tidak apa-apa, saya suruh duduk dulu. Bapak Ibu yang berbahagia, ketika suasana hening kembali, karena ternyata jawaban yang kedua belum tepat seperti yang diinginkan oleh Rasul, tiba-tiba Bapak Ibu, ada di antara mereka para sahabat yang setengah berdiri. Kira-kira begini dari duduknya Bapak Ibu. Wahai Rasulullah, bukankah kami ini sahabatmu? Bukankah kami ini saudaramu? Adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan itu. Bapak Ibu, kali ini apresiasi dari sang Rasul tidak hanya menatap wajah sang pemberi jawaban tadi, Bapak Ibu. Setelah ia natap wajahnya kepada penjawab atau yang memberi jawaban tadi, ia kemudian lihat lagi sahabat-sahabat itu, ditatapnya satu persatu dengan senyum-senyuman, Bapak Ibu. Apa yang dirasa oleh para sahabat ketika itu? Senangnya, indahnya, jika jawaban ini benar nyata, maka para sahabat itulah yang dimaksud dari pertanyaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, ditatapnya lagi satu persatu para sahabat itu. Kemudian beliau komentari begini, Bapak Ibu sekalian. Ya, saudaraku, sahabatku, kalian adalah orang-orang yang dekat denganku. Kalian orang-orang yang telah berjibaku bersamaku, sholat di masjid bersamaku, telah pergi hijrah dari kota Mekah menuju Madinah ini, dan di antara kalian ada yang menjadi ansor, penerima kami semua. Kalian adalah orang-orang yang telah menyisakan atau bahkan menginfakkan sebagian dari harta kalian untuk kemenangan agama ini. Bagaimana mungkin kalian tidak dimuliakan? Bagaimana mungkin kalian bukan hamba-hamba yang dimuliakan? Saudaraku, sahabat, kalianlah orang-orang yang selalu membela agama ini. Kalian adalah orang-orang yang selalu bersikeras menjaga keimanan dan merelakan orang-orang bahkan terdekat dari kalian untuk ditinggalkan demi menjaga keimanan ini. Bagaimana mungkin kalian tidak dimuliakan oleh Allah? Saudaraku, tapi masih ada yang lain. Bapak Ibu, sudah 3 jawaban dari para sahabat tentang siapa hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Yang pertama, para malaikat, iya, tapi ternyata bukan itu yang dimaksud oleh Rasul. Yang kedua, para nabi dan rasul, iya, tapi bukan itu yang dimaksud. Yang ketiga, mereka mengira adalah para sahabat yang hadir bersama Rasulullah pada saat itu. Tetapi ternyata, kata Nabi, masih ada yang lain. Bapak Ibu, suasana semakin hening, diam, tidak lagi bisa berkata-kata. Siapa lagi mereka berpikir? Hamba Allah yang dimuliakan. Para malaikat bukan, para nabi tidak. Mereka sendiri juga belum.
dalam keheningan yang sangat ini, Bapak Ibu sekalian, tiba-tiba terdengar suara tangis. Ada suara tangis. Semakin hening, semakin jelas tangis itu. Para sahabat sambil melihat kanan kiri dengan menunduk, siapa gerangan yang menangis? Di mana suara itu? Ternyata Bapak Ibu sekalian, tangis itu ada dari wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menangis, Bapak Ibu, menundukkan kepalanya semakin basah, berderai air mata. Bapak Ibu yang berbahagia, ada sahabat yang tidak tahan, sehingga bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau menangis? Ada apa gerangan ya Rasulullah? Tiba-tiba menangis." Bapak Ibu, Rasulullah SAW kembali menatap satu persatu para sahabat yang ada di hadapan beliau. Ditatapnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Ali bin Abi Thalib, dan seluruh para sahabat yang hadir saat itu. Tangis itu ternyata bukan hanya sang Rasul, Bapak Ibu sekalian. Yang lain pun ikut menangis tanpa tahu apa penyebab dari tangis sang Rasul. Itulah kecintaan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, ia hentikan tangisnya. Setelah menatap kembali wajah para sahabat, ia menghela nafas. Beliau kemudian mengatakan begini, Bapak Ibu, "Saudaraku, sahabatku, hamba-hamba Allah yang dimuliakan itu adalah mereka-mereka yang akan hadir nanti, kelak jauh setelah wafatku nanti. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah tahu aku, tidak pernah mengenaliku, tidak pernah sholat bersamaku, tidak pernah berjihad bersamaku, tetapi mereka mencintai Allah dan mencintai aku. Mereka menghidupkan sunnah-sunnahku dimanapun. Mereka membela agama ini tanpa mengenali siapa aku hari ini. Dan mereka rindu kepadaku," kata Nabi. "Wahai sahabatku, saksikan hari ini, sungguh aku rindu kepada mereka." Bapak Ibu, siapa mereka itu, Bapak Ibu sekalian? Siapa mereka? Kita-kita insya Allah, jika ada di hati Bapak Ibu kerinduan dan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu, terlambat kalau kita hari ini rindu kepada Nabi, karena 15 abad yang lalu Nabi kita sudah rindu kepada kita. Mari Bapak Ibu sekalian, pastikan kita merindui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rindu? Rindu? Rindu kepada Nabi kita? Cinta kepada Nabi kita? Subhanallah. Itu yang Rasul tidak pernah melihat kita, Bapak Ibu. Tapi Rasul sudah membayangkan ada orang-orang, ada manusia yang akan hidup jauh setelah wafat beliau, tapi merindui beliau, mencintai beliau. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirindu dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.